Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Muhammad Akif akan mempresentasikan tugas Advanced Database System mengenai review jurnal yaitu dengan judul jurnal yaitu Relational Database Watermarking Techniques Survey dari Asma Al-Qasab dan Mahfaz Al-Anezi dari College of Computer Science and Mathematics, University of Mosul, Irak, yang dipublish di Iraq Academic Syndicate International Conference for Pure and Applied Science, IOP Publishing, Journal of Physics, Conference Series 1818 2021 012185 DOI 101088 1742 6596 1818 1012 pada mata kuliah Advanced Database System Program Master Teknologi Informatika di Raharja, Universitas Raharja dengan lecture Associate Profesor Dr. Al-Bahra Eskom Mkom. Untuk presentasi kali ini akan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu abstrak, kemudian introduction, kemudian method, result and discussion, summary, comment of journal, dan terakhir result and discussion. Untuk yang pertama abstrak, untuk saat ini data digunakan dalam lingkungan kooperatif untuk ekstraksi informasi, sehingga rentan terhadap ancaman keamanan terkait hak kepemilikan dan penyalahgunaan data. Karena akses tidak sah ke data yang dapat mengubah originalitas, hal itu mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi organisasi. Basis data relasional yang ada di tangan digunakan oleh masyarakat untuk menggali informasi baru mengenai pekerjaan penelitian mereka. Basis data ini rentan terhadap masalah keamanan. Keandalan sumber data harus diautentikasi sebelum menggunakannya untuk tujuan aplikasi apapun. Dengan demikian, untuk memeriksa kepemilikan dan keandalan data, watermarking diterapkan pada data. Watermarking digunakan untuk melindungi hak kepemilikan data relasional bersama dan memberikan solusi dari manipulasi dan merusak data. Pertama, menerapkan autentikasi publik membantu melindungi informasi digital di internet. Membuktikan hak cipta dan integritas informasi digital adalah yang paling signifikan, dan dengan demikian watermarking digital berkembang. Kemudian yang kedua, teknik watermarking digital terutama diterapkan pada perlindungan hak cipta dan integritas autentikasi konten informasi. Dan yang ketiga, watermarking database relasional memiliki banyak tantangan teknis karena perbedaan karakteristik database relasional dan data multimedia. Untuk yang kemudian, goal of the research dari review ini, yang pertama, memastikan keamanan basis data menempati tempat pertama pertimbangan institusi dan organisasi karena data mereka didistribusikan melalui jaringan publik dan pribadi. Dan yang kedua, mengetahui penerapan relasional database watermarking. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penerapan survei yaitu teknik watermarking database relasional. Nah, watermarking database sendiri yaitu secara umum pendekatan watermark menerapkan 2 operasi. Yang pertama penyisipan watermark dan kedua ekstraksi watermark. Operasi embedding terdiri dari 2 sub-operasi, pembuatan watermark dan embedding bit watermark. Sumber pembuatan tanda watermark mungkin database asli atau file multimedia apapun. Di sisi lain, operasi ekstraksi biasanya dilaksanakan setelah diperlukan sebagai bukti dalam kasus litigasi, dan karenanya ini membentuk tantangan yang signifikan untuk database relasional dalam kaitannya dengan jenis data lainnya, karena fakta bahwa dalam database data dapat perlu modifikasi harian seperti pembaruan, penyisipan, dan penghapusan data. Nah, ini gambaran struktur umum watermarking database relasional diilustrasikan pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama itu kan embedding proses. Untuk ilustrasi yang kedua itu extraction proses. Kemudian klasifikasi watermarking. Basis data relasional watermarking dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis,
yaitu teknik reversible watermarking dan irreversible watermarking, berdasarkan kemampuannya untuk meregenerasi data asli, sehingga data asli dapat atau tidak dapat diambil setelah recoding watermark. Kemudian research and discussion, aplikasi watermarking digital untuk database relasional. Untuk melestarikan database relasional atau RDB, berbagai teknik watermarking diterapkan untuk mencapai berbagai tujuan seperti database, probatif kepemilikan, integritas data, dan perlindungan hak cipta. Jadi untuk mendapatkan gambaran sederhana tentang teknik ini, analisa statistik telah dihitung tergantung pada tujuan jumlah studi utama yang telah dibuat seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini. Yang di bawah ini statistik dari digital watermark application. Gitu, kita lihat yang paling tinggi itu copyright ada di 50%. Kemudian yang kedua ada di data integritas ada 28,26%, dan yang terakhir ownership, pemilikan data, yaitu 21,74%. Nah, kemudian research and discussion, sebuah survei rinci dalam metode watermarking database disampaikan oleh Dwi Vedi Aka et al. Di mana metode watermarking, kekuatan dan titik lemah bersama dengan keterbatasannya dianalisis. Selanjutnya, berbagai macam masalah watermarking database dan serangan diselidiki dan dibahas panjang lebar dengan tujuan perlindungan dan autentikasi yang tepat untuk database relasional. Murugan R menyarankan pendekatan watermarking tak terlihat yang dapat disesuaikan dengan jenis atribut data apapun. Pendekatan ini diinisialisasi dengan penyematan logis dan pemilik hak basis data sebagai tanda, dan kunci watermarking dibuat dan disimpan bersama dengan watermark dalam otoritas sertifikat atau CA, di mana pemilik sebenarnya terdaftar. Setelah itu, proses ekstraksi watermark dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur ekstraksi watermark yang dibantu dengan tombol watermarking. Pada akhirnya dan sebagai sarana untuk membuktikan integritas basis data dan keaslian pemilik sebenarnya. Watermark yang diekstraksi dan asli dicocokkan untuk penilaian akurasi watermark. Kemudian summary. Yang pertama, memastikan keamanan basis data menempati tempat pertama pertimbangan institusi dan organisasi, karena data mereka didistribusikan melalui jaringan publik dan pribadi. Selanjutnya, sebagai besar digunakan untuk aplikasi dan tujuan penelitian, sehingga melestarikan kualitas basis data relasional merupakan langkah yang penting. Dan yang kedua, watermarking digital menawarkan mode baru untuk keamanan database. Motivasi di balik makalah ini adalah untuk memeriksa studi yang ada sejauh ini dengan menghormati pendekatan watermarking database dan menemukan titik-titik di mana pendekatan tersebut berpotensi untuk ditingkatkan, sehingga meningkatkan tingkat keamanan yang ditawarkan oleh pendekatan watermarking. Kemudian comment of journal. Yang pertama, di konten A, banyak prosedur keamanan database yang diadaptasi untuk perlindungan data. Teknologi database watermarking sebagian besar diterapkan untuk aplikasi perlindungan hak. Namun, berbagai aplikasi lain dari database watermarking ada di sana, misalnya kontrol integritas dari database dan pelacakan data. Menurut konten B, pendekatan watermarking reversible diadopsi karena kekuatannya adalah memproses ulang data yang diberi watermark untuk memulihkan data asli dengan kualitas data yang terjamin. Thank you. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.